Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa khudus sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Indahnya di pagi hari yang penuh dengan semangat di bulan suci Ramadan ini, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Liswanto. Ngaji yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu bahagia dan semoga semuanya selalu bahagia pula. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya ibu-ibu. Puasa kita kuat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan kajian materi tentang tema zakat dan urgensinya. Di bulan puasa ini kita diwajibkan ya Bu untuk membayar zakat. Tapi kita juga belum tahu apa sih sebenarnya zakat dan urgensinya itu, ya nggak Bu? Iya. Siap Ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama apa pengertian dari zakat dan urgensinya bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Liswanto. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, as-saimin as-saimat, semoga kita semua selalu istiqomah menjalani Ramadan ini. Di antara salah satu rukun Islam yakni membayar zakat. Dan zakat ini sebagai pembersih dari harta yang dititipkan oleh Allah kalau itu zakat mal, dan sebagai pembersih dari jiwa kita kalau itu zakat fitrah. Tadi dibacakan oleh qari'ah kita, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambillah dari harta-harta mereka sedekatan. Sedekah dalam hal ini diartikan zakat. Fungsinya tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan dengan itu mereka juga dibersihkan atau disucikan. Wa shalli 'alaihim, dan bersalawat atau berdoalah untuk mereka. Jadi zakat ini urgensinya atau manfaatnya adalah sebagai pembersih jiwa kita, zakat fitrah, dan pembersih harta kita, zakat mal. Dan dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang selalu berdampingan. Di antaranya adalah perintah sholat selalu diiringi dengan perintah untuk membayar zakat atau berinfak.
Artinya keseimbangan antara hablum minallah yang digambarkan dengan sholat dan hablum minannas yang digambarkan dengan zakat. Bahwa kita ini dikehendaki oleh Allah menjadi orang Islam yang hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Zakat ini adalah termasuk salah satu dari ibadah yang berkenaan dengan hablum minannas atau disebut dengan ibadah sosial. Sebagai bentuk kepedulian sosial dari orang-orang yang mampu untuk saudara-saudaranya yang kebetulan belum beruntung. Jamaah yang dimuliakan Allah, zakat fitrah memang wajibnya itu adalah ketika hari terakhir di bulan Ramadan. Misalnya hari ini kok hari terakhir, maka nanti begitu kita berbuka puasa, saat itulah wajibnya orang membayar zakat fitrah. Cuma umumnya di masyarakat kita di perkotaan ini kadang membayar zakat fitrahnya sebelum itu. Kadang banyak masjid, mushola atau tempat-tempat tertentu yang membuka penyaluran zakat. Biasanya dibuka pada tanggal 20 Ramadan. Kemudian jamaah berbondong-bondong datang membayar zakat fitrah. Lah kalau ada orang yang membayar zakat fitrah sebelum malam takbir, ini namanya takjil. Nah bahasa kita takjil jadi kolak, jadi bakwan, jadi makanan, jadi gorengan. Udah terlanjur gimana lagi? Takjil itu makna sebenarnya adalah kita membayar zakat fitrah sebelum malam takbir. Karena wajibnya orang membayar zakat fitrah itu kalau pas takbiran itu wajibnya orang zakat fitrah itu saat itu. Lah ketika kita bayar zakat fitrah kok masih tanggal 25 Ramadan, 26, 27 dan seterusnya, itu namanya takjil. Lah sekarang ibu sore-sore nih, ntar sore habis pulang ngaji dari sini 4 naik motor keluar, mau kemana bu? Nyari takjil. Takjil itu padahal aslinya bayar zakat fitrah sebelum malam takbir. Ini salah tapi udah kadung terlanjur. Kesalahan kalau sudah membudaya itu dianggapnya enggak salah. Kayak orang ngomong muhrim. Muhrim itu diartikan orang yang haram dinikah, padahal enggak. Muhrim itu orang yang sedang memakai baju ihram ketika mau umroh atau haji, itu namanya muhrim. Lah sedangkan orang yang haram dinikah kayak kakak sama adik dan bersentuhan kulit tidak batal, itu namanya mahram, tapi udah terlanjur. Bukan muhrim, lah iya bukan. Enggak lagi umroh sama haji. Lah sama kayak takjil, udah terlanjur, gimana lagi? Lah kemudian yang salah kaprah lagi di masyarakat kita ketika zakat mal. Seakan-akan kalau iya ketika bulan Ramadan datang masjid ke musola bawa uang 1 juta 2 juta, assalamualaikum pak panitia, ini zakat mal saya. Ini yang enggak pas. Zakat mal itu adalah zakat yang diambil dari harta benda kita, harta-harta tertentu, dan tidak semua harta kena zakat. Dalam mazhab Syafi'i emas yang dipakai itu enggak kena zakat. Misalnya ibu punya emas 2 kilo, Mas Indra sama Mas Joni sini. Masya Allah. Punya emas 2 kilo dipakai sini sampai kupingnya geplek. Dalam mazhab Syafi'i enggak kena zakat. Jadi orang zakat mal harus ada hitungan pasti. Zakatnya jumlah duitnya, hartanya jumlahnya berapa, kemudian jenisnya apa, yang dikeluarkan zakatnya berapa, itu ada hitungan pasti. Enggak asal diambil 500.000, 1 juta bayar, enggak, harus ada hitungannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk.
Terima kasih jemaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Wiswanto. Ngaji yuk. Bagaimana ibu-ibu, masih semangat? Puasanya harus semangat ya ibu-ibu. Insya Allah. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini. Silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz dan insya Allah Bapak Ustadz akan siap untuk menjawab. Silahkan ibu yang ingin bertanya, ya sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Kesia dari Bekasi, mau bertanya Pak Ustadz, siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Mohon penjelasannya, terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan ibu yang ingin bertanya lagi, ya sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Dwi, Pak Ustadz dari Cilacap. Mau bertanya, apakah zakat boleh diberikan kepada non-muslim? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Yang pertama, zakat itu disalurkan atau diberikan kepada siapa saja. Dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60, itu ayatnya jelas bahwa innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Ini ayatnya. Innamas shadaqat, bahwa sesungguhnya sedekah, tapi sedekah ini dimaknai dengan zakat. Pertama yang menjadi prioritas adalah lil fuqara, orang-orang fakir. Definisi fakir itu orang yang sama sekali tidak punya penghasilan, sementara kebutuhan tetap ada. Penghasilan sama sekali nggak punya, ini namanya orang fakir. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Definisi miskin dalam hal ini adalah orang yang punya penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kalau lagunya Bang Roma, gali lubang. Nah, ini namanya kismin, miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha, yang ketiga amil, orang yang ngurus zakat. Kemudian yang keempat wal muallafati qulubuhum, muallaf, yang tempo hari pernah kita bahas. Walaupun dia orang kaya, kalau dia memang mu'alaf baru masuk Islam, dia berhak untuk menerima zakat. Nanti masalahnya dia mau terima atau enggak itu urusan dia, tapi dia berhak untuk menerima zakat sebagai ungkapan rasa tali kasih terhadap saudara kita yang baru datang, baru masuk. Kemudian wafir riqab, untuk budak. Kemudian yang keenam wal gharimin, orang yang banyak utang. Kalau utang untuk beli mobil gimana? Kan banyak utang ya. Utang untuk beli gelang, utang untuk beli handphone, rumah. Nah, apakah masuk dalam kategori gharim? Tidak. Gharim itu utang yang dalam rangka untuk bertahan hidup, makan. Kemudian wabi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Tekstualnya sabilillah yang dulu memang diperuntukkan para pasukan perang yang saat itu memang nggak ada gaji. Lah kalau sekarang pasukan perang ada gaji, bahkan Indonesia tentara nggak pernah perang, cuman datang ngopi ngerokok sore pulang. Lah sabilillah ini sekarang maknanya bias, melebar, guru-guru ngaji, walaupun tidak semua ulama sepakat loh ya. Guru-guru ngaji, orang-orang yang bekerja di sektor sosial yang tidak ada gajinya, kayak ibu-ibu posyandu PKK gitu, ada gaji nggak? Ada? Nggak ada. Nah, ini perlu diperjuangkan itu. Ya, ini termasuk dalam kategori sabilillah walaupun tidak semua ulama setuju tentang itu.
Kemudian wabnis sabil yang ke-8, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal atau musafir. Jadi ada 8 kelompok orang yang berhak untuk menerima zakat. Lah kemudian tadi pertanyaan yang selanjutnya, apakah non muslim, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha atau agama-agama lain boleh nggak menerima zakat? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, karena yang menerima zakat itu 8 orang tadi itu dengan syarat dia seiman. Tapi selain zakat dia boleh menerima. Makanya seandainya, mohon maaf, kita tinggal di satu lingkungan yang di situ ada non muslim yang ekonominya nggak mampu, maka cara kita berbagi dengan dia bukan dengan uang zakat, tapi sedekah. Misalnya begini teknisnya, ibu datang kadang kan di masjid, di musola, umpama panitia menentukan zakatnya 40.000, maka bawa uang 50.000, yang 10.000 itu untuk sedekah. Lah yang 10.000 ini nanti boleh dialokasikan, boleh diberikan ke yang non muslim. Jangan sampai kita yang muslim dapat kadang sampai berapa bagian dari masjid ini dapat, dari ono dapat, sementara tetangga sebelah rumah kebetulan agama lain, kebetulan ekonominya nggak bagus, dia langsung ngeces, ya Allah itu dapat beras banyak, saya nggak dapat. Lah makanya pinter-pinternya misalnya ada yang jadi pengurus majelis taklim di situ menerima zakat, bedakan antara zakat dan sedekah. Dan untuk uang operasional, kadang kan zakat ada beli plastik, beli macam-macam, itu yang dari yang 10.000 itu loh. Makanya kalau zakat jangan dipres. Ini kadang zakat 40.000 bawa orang 50 minta kembalian. Tapi bukan orang situ ya. Orang Majapahit sono. Kalau orang sini mah alhamdulillah. Lah yang 10.000 itu biar dikelola panitia, nanti untuk operasionalnya panitia. Yo panitia kalau ngitungin zakat yo aus butuh minum, biar nggak ngantuk ya butuh ngopi. Lah itu diambil dari yang 10.000 itu. Lah 10.000 kalau satu orang, lah kalau orang satu komplek isinya 1.000 orang kan 10.000 kali 1.000, akeh banget ya. Lah itu nanti yang dialokasikan untuk non muslim, biar Islam ini benar-benar nampak sebagai rahmatan lil alamin, membawa rahmat bukan hanya untuk orang Islam tapi untuk seluruh alam raya termasuk yang muslim. Siapa tahu dengan kita peduli dengan dia akhirnya tergugah hatinya untuk menjadi mu'allaf. Lah kalau memang dia mu'allaf ada bagiannya, wal mu'allafati qulubuhum, orang mu'allaf berhak pula untuk menerima zakat. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana dulu, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Wiswanto. Ngaji yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio. Kita masih berada di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Wiswanto. Ngaji yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan tentang tema pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Sri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa dalam Islam ada ibadah sosial termasuk zakat, ini bagian dari ibadah sosial. Dan dalam Islam ini ketika kita mengeluarkan zakat itu dengan definisi yang berbeda-beda. Ada yang zakat namanya, zakat pun ada dua, zakat mal, zakat fitrah. Ada sedekah, ada hibah, ada wakaf, ada apa lagi? Macam-macam. Ada infak. Tentu masing-masing nama
masing-masing definisi itu tadi punya penempatan masing-masing. Walaupun intinya sama, kita mengeluarkan duit juga, tapi punya nama yang berbeda. Ketika yang kita keluarkan itu disebut dengan zakat, maka aturannya begitu ketat. Di antaranya, orang zakat itu harus memenuhi beberapa syarat. Kalau misalnya zakat mal, harus harta pribadi, bukan harta patungan. Kedua, kepemilikan selama setahun. Yang ketiga, mencapai satu nisab. Satu nisab itu batas ukuran minimal. Dan masih banyak syarat yang lainnya. Yang menerima zakat juga ditentukan, jumlahnya berapa juga ditentukan. Itu kalau zakat. Tapi kalau sodakoh, sodakoh itu bebas. Mau jumlah berapapun, misalnya ibu-ibu kalau ngaji ada kotak lewat isi 2 juta, ya boleh. Kok pada senyum-senyum? Oh 2000, ya saya salah nyebut. Iya, kok ya jujur ya. Iya. Bebas, mau diberikan kepada siapa, waktunya kapan, terserah. Misalnya kita pengen sedekah pada orang yang paling kaya di komplek ini, boleh. Jumlahnya berapa, waktunya kapan, terserah. Itu sedekah. Ada lagi namanya wakaf. Kalau wakaf itu biasanya barang yang bertahan lama, kayak tanah yang dibanguni masjid, kemudian barang-barang entah AC, entah kipas, entah karpet, barang yang berbentuk atau bertahan lama, ini namanya wakaf. Tapi kalau kita memberi kepada orang-orang yang kita hormati, jangan sampai kita nyebutnya sedekah, apalagi zakat. Karena zakat ibaratnya pembersih, maka zakat itu adalah kotoran dari harta kita. Masa kita datang ke gurunya anak kita, zakat, ya Allah, guru kok dikasih kotoran. Sedekah, kayaknya dia orang kurang mampu. Maka kalau kita datang ke rumah guru, namakanlah itu hadiah. Walaupun sama, kita ngasih-ngasih juga, tapi kalau namanya berbeda, itu sebagai bentuk penghormatan kita. Jangan sampai kita pukul rata. Mau kemana? Mau zakat fitrah kemana? Guru, misalnya guru, ya Allah, kesannya hina banget itu guru. Mau sedekah di mana? Rumahnya ustazah, ya Allah, hadiah. Walaupun intinya sama. Semoga ajaran yang kita ikuti, ajaran Islam ini membawa kita bukan hanya manfaat untuk sesama muslim, tapi juga manfaat untuk semua umat manusia, termasuk dengan zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal